Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilayani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6 kelas E. Jadi saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran sains di SD. Jadi pada video ini kita disuruh untuk menjawab 5 pertanyaan secara lisan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengapa dalam pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan? Dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Jadi dalam pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan supaya pembelajaran itu menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendekatan juga bisa membantu guru untuk menentukan cara menyampaikan materi, aktivitas siswa, serta metode penilaian yang tepat. Dalam pelajaran sains, pendekatan seperti scientific, inquiry, dan kontekstual itu bisa membantu siswa menjadi lebih aktif dalam mengamati, mencoba, menanya, serta menyimpulkan, sehingga siswa lebih memahami konsep itu dengan nyata, tidak hanya sekedar menghafal. Selanjutnya, jika guru tidak menggunakan pendekatan, maka pembelajaran akan monoton dan hanya terpusat kepada guru. Akibatnya, siswa menjadi pasif, kurang tertarik untuk belajar, sulit memahami konsep, serta kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses sainsnya itu tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan kedua, materi IPA memiliki 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, serta metakognitif. Menurut Anda, dari keempat karakteristik tersebut, manakah yang paling sulit diukur pada ujian tertulis? Jadi, menurut saya, dari keempat karakteristik materi IPA tersebut, yang paling sulit diukur dalam ujian tulis adalah pengetahuan metakognitif. Karena pengetahuan metakognitif itu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami cara berpikirnya sendiri, dalam merencanakan strategi belajar, mengevaluasi kemampuan, serta menyadari kesalahan yang dilakukan. Sehingga hal itu sulit diukur dalam ujian tulis karena metakognitif itu terlihat jelas pada proses berpikir serta refleksi siswa, bukan hanya dari jawaban akhir. Sehingga jika ingin mengukur metakognitif itu, biasa diberlakukan wawancara, observasi, jurnal refleksi, serta penilaian proyek. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA di SD? Jadi, komponen-komponen yang harus ada pada modul pembelajaran IPA di SD, yang pertama itu identitas modul, yang berisi mata pelajaran, kelas, semester, dan materi. Yang kedua itu capaian dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, petunjuk penggunaan modul. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, aktivitas serta langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam, model dan alat pembelajaran. Yang ketujuh, lembar kerja siswa atau LKPD. Yang kedelapan, latihan dan evaluasi. Yang kesembilan, penilaian. Yang kesepuluh, rangkuman materi. Yang ke-11, refleksi. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, dengan adanya konsep modul tersebut, siswa bisa menjadi lebih mandiri dan pembelajaran akan menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya, pertanyaan keempat, deskripsikan bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran pada satu kali pertemuan IPA. Nah, jadi menurut saya, cara menggabungkan dua model sekaligus dalam satu kali pertemuan itu bisa dengan cara yang pertama itu menyesuaikan tahapan kegiatan belajar. Misalnya dengan menggabungkan dua model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan model pembelajaran eksperimen. Nah, contohnya pada materi perubahan wujud benda. Jadi pada pembelajaran awal itu guru menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan cara memberikan pertanyaan atau masalah kepada siswa. Misalnya, mengapa es batu lebih mudah mencair pada ruangan yang terbuka? Nah, kemudian setelah itu guru menyuruh siswa untuk berdiskusi dan memberikan dugaan.
Setelah itu, guru menggabungkannya dengan model pembelajaran eksperimen, yaitu dengan cara menyuruh siswa untuk melakukan percobaan sederhana, seperti menaruh dua es batu pada ruangan yang berbeda. Ada yang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian siswa menganalisis dan menyimpulkan penyebab dari perubahan wujud benda tersebut. Nah, selain siswa bisa menyelesaikan masalah, siswa juga bisa merasakan pengalaman langsung dari percobaan sederhana tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, menurut Anda, manakah salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran sains di SD? Nah, jadi menurut saya, salah satu model pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yang dimana model tersebut siswa itu dihadapkan dengan masalah yang harus dianalisis dan diselesaikan. Nah, dalam proses tersebut siswa belajar mengamati, mengumpulkan informasi, berdiskusi, memberikan alasan, serta menarik kesimpulan. Nah, aktivitas tersebut bisa melatih siswa untuk berpikir kritis, berkreativitas, serta bekerja sama dengan teman sesamanya. Nah, selain hal tersebut, model pembelajaran PBL juga bisa membuat materi pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna, karena siswa bisa menggabungkan konsep-konsep IPA tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.